Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video uji kinerja pendidikan profesi guru, pendidikan agama Katolik di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama lengkap saya Vincentia Wilhelmina Langotukan dengan nomor induk mahasiswa 25869051979. Pada hari ini, tanggal 14 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan pengambilan video penilaian kinerja mata pelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 4 dengan tema 10 Perintah Allah sebagai Pedoman Hidup di Sekolah Dasar Negeri Manufono, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Tuhan berkati. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Guru. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, satu siswa pimpin kita dalam doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Kira-kira siapa yang tahu tema pertemuan kita di kali yang lalu? Minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Iya, coba. Aku membutuhkan orang lain. Aku membutuhkan orang lain. Aku membutuhkan orang lain. Sekarang Ibu tanya dulu, mengapa kita membutuhkan orang lain? Iya. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Baik, jadi manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Manusia makhluk sosial berarti manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, untuk itu tema kita pada saat ini yaitu 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup. Kita belajar tentang apa? 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup. Baik, jadi pembelajaran kita tentang 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup dengan alur tujuan pembelajaran itu kita mampu mengenal doa 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mampu memahami doa 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, mampu mengelompokkan isi 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup menjadi 2 bagian pokok. Yang keempat, mampu melaksanakan 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam hidup sehari-hari. Dan yang kelima, mampu menguraikan makna doa 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup. Tanya dulu, mengapa 10 Perintah Allah itu dikatakan sebagai pedoman hidup? Siapa yang tahu? Iya. 10 Perintah Allah disebut pedoman hidup karena menjadi arah dan dasar bagi umat manusia untuk hidup benar, beriman dan berakhlak
bagi umat manusia. Baik, sekarang kita menonton dan menyimak video. Sepuluh perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Baik, sekarang kita masuk dalam kelompok dan kita kerja kelompok. Kelompok ibu. Baik, setelah itu semua sudah dapat terima PDF. Ibu minta satu siswa untuk membacakan kitab suci dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Sandra, masuk. Semua buka kitab suci, kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Semua dengar sini. Semua baca kitab suci. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati orang Sabat dan menguduskannya.
itu Ibu minta mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan satu orang maju untuk membacakan hasil diskusi. Silakan. Maju di sini. Setelah dia membacakan, ada pertanyaan dari setiap kelompok, nanti diberikan kesempatan untuk bertanya. Baik. Apa tujuan utama dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Baik, kelompok 2, kelompok 3 dengan itu. Apa tujuan utama dari 10 perintah Allah? Tujuan utama dari 10 perintah Allah adalah untuk menjunjung manusia hidup benar di hadapan Allah dan harmonis dengan sesama. Baik, itu adalah hasil dari kelompok 1. Mari kita berikan aplaus. Ya, tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Baik. Yang berikut kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok 2. Apakah 10 perintah Allah masih relevan pada zaman modern ini? 10 perintah Allah tidak pernah rusak, tetap relevan karena berbicara tentang hakikat manusia, tentang kisah, kejujuran, hormat, dan kesetiaan. Nilai-nilai yang selalu dibutuhkan di setiap zaman. Baik, terima kasih. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Baik, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana 10 perintah Allah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita? 10 perintah Allah bukan sekadar aturan hidup, melainkan panduan moral dan spiritual. Untuk hidup harmonis, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, keluarga, dan sesama. Dengan menerapkannya, kita belajar hidup jujur, penuh kasih, dan bertanggung jawab dalam segala hal, dari pekerjaan, keluarga, hingga kehidupan sosial. Baik, itu adalah hasil dari kelompok 3. Kita berikan tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Silakan duduk. Baik, untuk itu hasil persentase kita pada saat ini. Jadi hari ini kita belajar tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. 10 perintah Allah itu diberikan sendiri oleh Tuhan kepada manusia. Manusia itu hidup bermasyarakat. Dan di dalam masyarakat itu sendiri ada aturan atau tidak? Ada. Kenapa di dalam masyarakat itu ada aturan? Kenapa sehingga di dalam masyarakat itu harus ada aturannya? Ya, masyarakat, di dalam lingkungan masyarakat harus ada aturan supaya kita bisa hidup tertib, aman, damai, dan sejahtera. Baik, jadi 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai itu merupakan pedoman hidup bagi kita umat manusia. Dan pedoman hidup itu bukan hanya terjadi di zaman kuno atau di
Tuhan yang ketiga. Terus apa lagi? Rajin belajar. Rajin belajar. Apa lagi Harvey? Di sekolah. Iya, rajin ke sekolah, rajin belajar. Apa lagi? Tidak melawan orang tua. Kalau kita melawan orang tua itu kita melawan perintah Tuhan yang keberapa? Keempat. Hormatilah ibu bapamu. Kalau kita melawan orang tua itu berarti kita melawan perintah Tuhan yang keempat. Yang berikut, apakah anak-anak sudah menjalankan sikap saling menghormati sesama dalam hidup? Sudah. Di lingkungan sekolah, kita harus menghargai siapa? Guru. Menghargai guru, menghargai siapa lagi? Teman. Teman-teman. Terus, siapa lagi? Kita harus menghargai teman, kita harus menyayangi teman, dan kita harus membantu Teman. kita harus taat pada perintah Tuhan. Baik, yang berikut, apakah anak-anak sering menghormati orang tua di rumah? Sering. Tetapi itu juga harus dilaksanakan setiap hari ya. Ya. Orang tua itu harus dihargai sepanjang masa. Iya. Jadi orang tua itu adalah wakil Allah bagi kita anak-anak. Baik, yang berikut, apa yang harus kamu lakukan setelah mempelajari materi ini? Setelah kita mempelajari materi tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, apa yang harus kita buat? Setelah kita belajar tentang materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, apa yang harus kita buat di hari-hari yang akan datang? Kita harus Menghormati. kita harus saling mengasihi, saling membantu. Kita tidak boleh Melawan. Baik, itu setelah ini ibu tanya dulu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Jawab yang semangat, menyenangkan? Sangat menyenangkan. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, Ibu minta satu siswa pimpin kita dalam doa. Iya, mari kita semua berdiri untuk kita berdoa.